warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Febriani. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Komisaris Independen, Profitabilitas, Leverage terhadap Penghindaran Pajak atau Tax Avoidance pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BI. Bab pertama, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis di mana Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan ini sangat menarik bagi pengusaha yang ingin mendirikan usahanya di Indonesia, baik pengusaha dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan itu menjadi suatu keuntungan bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama di sektor pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Hal ini terdapat di UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada tahun 2009. Pajak merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak? 3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Tujuan penelitian untuk membuktikan secara empiris komisaris independen, profitabilitas, leverage terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, bab 2 berisi tentang landasan teori. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Menurut Brigham dan Houston tahun 2006, manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, di mana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan di antara manajer dan prinsipal yang dikenal sebagai teori keagenan atau agensi teori. Selanjutnya ada pecking order theory. Pecking order theory dimulai dengan terdapatnya informasi asimetris di mana manajer memiliki informasi lebih banyak mengenai prospek perusahaan. Informasi asimetris mempengaruhi pilihan pendanaan antara sumber dana internal dan sumber dana eksternal, sehingga pecking order theory biasanya digunakan dalam pendanaan proyek baru. Selanjutnya yaitu teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif sangat erat kaitannya dengan praktik manajemen laba, karena teori ini merupakan teori yang menjelaskan praktik manajemen laba dalam perusahaan. Selanjutnya ada trade-off theory. Trade-off theory pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Modigliani dan Miller dalam sebuah artikel American Economic Review yang berjudul Corporate Income Tax on the Cost of Capital. Dalam teori ini menjelaskan ide bahwa beberapa banyak utang perusahaan dan berapa banyak ekuitas perusahaan sehingga terjadi keseimbangan antara biaya dan keuntungan. Selanjutnya yaitu Slack Resource Theory. Slack Resource Theory merupakan suatu teori di mana perusahaan harus mempunyai posisi keuangan yang baik untuk memberikan kontribusi pada kinerja sosial perusahaan. Kinerja sosial membutuhkan dana sehingga kinerja keuangan. Selanjutnya yaitu stakeholder theory. Konsep umum stakeholder adalah definisi ulang dari organisasi, yaitu bagaimana organisasi itu seharusnya dan bagaimana organisasi tersebut harus dikonseptualisasikan. Tujuan organisasi adalah mengelola kepentingan dan kebutuhan para stakeholder dengan berbagai sudut pandang sehingga pemangku kepentingan akan dipenuhi oleh para pengelola perusahaan.
Pajak. Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung dan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat secara umum. Manajemen pajak. Manajemen perpajakan menurut Pohan tahun 2013 adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi. Hal tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen pajak menurut Zen tahun 2003 adalah 1. Perencanaan pajak, tax planning. 2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan, tax implementation. 3. Pengendalian pajak, tax control. Perencanaan pajak atau tax planning. Perencanaan pajak menurut Simarmata tahun 2012 merupakan bagian dari manajemen perpajakan serta tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Strategi perencanaan pajak menurut Harnanto tahun 2013 yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu 1. Penghematan pajak. 2. Penghindaran pajak. 3. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. 4. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara membayar pajak secara lebih. 5. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak, di mana menurut Prasiwi merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak yang secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih sesuai peraturan perpajakan yang sering disebut penghindaran pajak maupun yang melanggar peraturan perpajakan yang disebut penggelapan pajak. Slemrod dan Yitzhaki tahun 2002 dalam penelitian juga menyebutkan bahwa perbedaan antara penghindaran pajak, tax avoidance, dan penggelapan pajak, tax evasion, adalah aspek legalitasnya. Pengembangan hipotesis. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi, saat kepentingan antara prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama, maka akan tercipta kontrak yang efisien. Sebaliknya, ketika prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda, maka kontrak yang efisien tidak dapat terjadi. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Gupta dan Newberry tahun 1997 dalam Yohana tahun 2013, variabel profitabilitas yang diukur dengan proksi ROA yang dimiliki perusahaan di mana ROA berpengaruh positif terhadap ITR. Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Laba meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi, atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan tax avoidance, menurut Utami tahun 2013. Selanjutnya, pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menurut Gupta dan Newberry 1997, kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan mempengaruhi tarif pajak efektif karena pajak memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal suatu perusahaan. Definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel dependen adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lainnya. Variabel dependen atau terikat ini sering disebut juga
sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Variabel independen adalah suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen terikat, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Secara singkat, bahwa variabel independen adalah variabel yang nilainya dapat mempengaruhi nilai variabel lainnya. Selanjutnya, variabel moderasi. Variabel moderasi digunakan adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR. Pengungkapan CSR adalah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan di dalam laporan tahunan. Metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian datanya sehingga mudah dipahami. Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian dalam suatu sampel. 2. Pengujian asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji multikolenialitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antar variabel independen dalam proses regresi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu periode T-1 sebelumnya. Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Sementara model regresi yang baik dalam model regresi yang tidak memiliki masalah autokorelasi. Yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian hipotesis. Analisis regresi berkanda adalah metode statistika yang menjelaskan pola hubungan dua variabel atau lebih melalui sebuah persamaan. Tujuan pemodelan regresi adalah untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel serta memprediksi atau meramalkan kondisi di masa yang akan datang. Koefisien determinasi R2. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Yang terakhir, uji signifikansi parameter individual atau uji T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.